guru saya sesungguhnya. Ya karena nasib saja jadi ketua PWM. Jadi lebih tinggi ketua PWM itu pada rektor. Tinggi jabatannya, tapi uangnya lebih banyak. Jadinya saya hormati Bapak Dekan, ini juga senior saya juga, Bapak Dekan ini. Bahkan beliau pulang saya dari Jogja tahun 2025 itu yang beliau yang nemui saya. Tapi karena itu ngelamar jadi guru saya itu, saudara-saudara. Jadi PNS-nya guru sampai sekarang. Insya Allah nanti kita pindah jadi dosen. Walaupun tetap juga ngajar di dosen. Jadi dua, double-double. Ada guru, ada dosen. Ini senior saya. Nah, saya hormati juga Bapak Ibu wakil dekan. Ada Ibu wakil dekan itu tidak ada ya? Bapak semuanya ya? Bapak dekan. Oh, kemudian ketua, sekretaris prodi. Saya ada senior saya nih Pak Dr. Ibrahim yang ada di depan. Ini senior juga, saudara-saudara. Tiketnya, oh ini dulu ya. Adik-adik, saya panggil lagi adik apa ini? Saudara-saudara aja ya. Saudara-saudari yang saya cintai dan saya hormati. Kalau saya cintai kenapa senyum? Ketua PWM itu tidak boleh main api, bukan jadi ketua PWM-nya gitu kan. Coba yang paling tinggi di PWM di NTB terus main-main api sama cewek itu udah jelek sekali. Jabatannya, taruhannya. Bukan jabatannya saja, saudara-saudara sekalian, tapi taruhan Muhammadiyahnya itu. Jadi sudah tidak punya kesempatan saya ya neko-neko hidup. Semuanya nyorot, semuanya kemana-mana. Bagaimanapun caranya sudah tidak bisa bebas seperti Anda itu sekarang. Saudara-saudara sekalian, pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Rektor ini atas capaiannya. Sekarang kita menjadi PTS nomor 1 di Nusa Tenggara Barat, menjadi PTS terbaik. Jadi ini perlu kita syukuri karena Al-Quran mengajarkan untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi harus kita syukuri. Ini juga bukan riya. Riya itu bukan sombong, bukan gaya-gaya, tetapi harus disosialisasikan, saudara-saudara sekalian. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini yang ibu yang pakai itu. Terhadap nikmat Tuhanmu itu fahadits. Ceritakan. Jadi jangan kalau dapat rezeki, kalau sudah lulus itu diam-diam saja, syukuran. Itu namanya fahadits. Ceritakan, itu dakwah. Jadi tidak jelek roh itu kalau dengan rokok. Itu bagian dari at-tahaddud bin ni'mah. Jadi bercerita tentang nikmat yang sudah kita capai. Tapi roh itu beda dengan rohnya Muhammadiyah. Kalau roh itu kan dari kata-kata roh, arwah itu kan untuk orang mati. Kalau roh di Muhammadiyah itu dibahasakan dengan tasyakuran. Tasyakur. Jadi kalau sudah habis yudisium, kemudian wisuda, ya sudah syukuran. Ajak kelesangan bebek sana itu. Enak gitu. Saya kira itu Bapak-Bapak. Saya tadi senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Adinda tadi itu. Jadi yang paling susah itu mahasiswa itu setelah selesai kuliah. Tetapi lebih susah itu kalau belum menikah. Ada yang belum menikahnya? Nanti kita tanya terus itu. Kapan nikah? Lebih susah lagi kalau sudah nikah belum punya anak. Nah ini juga masalah itu. Ditanya terus sudah berapa? Nah, sudah berapa? Tetapi begini, saudara-saudara, di balik kesusahan itu begini. Itu adalah bagian dari cara Allah
Allah mengatur makhluknya di muka bumi. Jadi kalau kita mengambil Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal dan seterusnya, itu kami pasti akan uji kalian. Tetapi ujian itu kata Allah sedikit sekali. Dari ketakutan Anda itu tidak punya pekerjaan, nanti mau kerja apa, itu kata Allah itu sedikit sekali dari ketakutannya. Itu bagian dari cara Allah, tata cara Allah mengatur makhluknya. Wa naqsim minal amwal, sedikit duitnya, gajinya sedikit, itu cara. Karena itu kemudian selalu saja Allah mengatakan wabasyiril sabirin. Itu ayat itu kan. Berbahagialah, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, itu dia. Yang sabar itu yang diberi bahagia. Kalau tidak sabar, sudah nggak bahagia. Saya senang sekali mendengar ceritanya Pak Rektor yang sesungguhnya napasnya sama dengan apa yang saya ceritakan. Walaupun ceritanya berbeda. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada yang yudisium tadi itu dengan predikat cum laude atau nilai tinggi. Tetapi saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat ternyata orang sukses itu tidak hanya ditentukan oleh IP. Ternyata orang sukses itu tidak hanya diraih melalui satu-satunya dari bangku kuliah. Tidak hanya itu. Tadi malam itu saya sempat membaca biografinya Joko Chandra. Joko Chandra itu nanti saudara-saudara bisa lihat. Joko Chandra ini yang mau pipi sekarang itu, itu koruptor itu, ya karena sudah ada di media kan Joko Chandra itu. Tetapi saya baca dia itu bagaimana? Dia lahir di Tiongkok, dia kemudian masuk di Indonesia, dia itu pertama kali di Papua. Dia merintis usahanya dari nol, berkembang. Kemudian dia mengembangkan usahanya di Papua New Guinea. Kemudian dia balik ke Jakarta. Bukan balik, dia kemudian pindah ke Jakarta. Saya kemudian membaca biografinya Lim Siu Leong itu yang pemilik BCA, Tata Boga, Bogasari, termasuk ke Indomie itu tahu ya, Limoli yang gitu. Nah, itu apa? Itu juga lahir di Tiongkok dari orang kiri itu. Tetapi coba dia menjadi pemilik Tata Boga, dia menjadi pemilik BCA. Sekarang sudah mati dia. Sudah meninggal. Tapi umurnya 92 itu. Tinggi sekali itu saudara umurnya. Apa yang saya sampaikan? Lim Si Leong diantaranya itu, Joko Chandra itu tidak pernah sekolah. Itu maksud saya. Tidak pernah sekolah seperti saya, kita semuanya, tapi mereka bisa lebih kaya dari kita. Nah, ini dia. Belum ternyata. Ya, itu dia. Jalur untuk menjadi sukses itu bukan satu-satunya itu melalui sekolah. Tetapi banyak juga orang yang sekolah yang sukses. Einstein, profesor-profesor itu menjadi penemu-penemu. Luar biasa banyak. Yang memiliki internet sekarang itu siapa? Ya, yang menciptakan itu Facebook dan yang lain-lainnya. Bill Gates dan lain-lainnya itu orang-orang kuliah itu, saudara-saudara sekalian. Nah, maksud saya adalah orang kuliah itu, kita yang sekolahan ini punya kesempatan 2 kali lipat untuk menjadi sukses daripada mereka yang tidak kuliah. Saya anjurkan saudara-saudara sekalian makanya nanti jangan menikah sama orang yang tidak pernah kuliah, masa sarjana mau nyari TKI dari Malaysia kan itu. Ada dari Lombok kan? Ada orang Lombok sini kan? Ada yang Lombok ini kan? Siapa calonnya di Malaysia dari TKI? Oh, beda sarjana juga cari yang sarjana, walaupun bukan segala-galanya ya sekali lagi. Tetapi kesempatan itu kemudian bisa lebih lebih terbuka bagi orang-orang yang kuliah. Karena itu saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Mari kita kaji sedikit
surat Al-Insyirah itu. Al-Insyirah, alam nasrah itu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau fa idza faragta, kalau kosong, faragh itu artinya kosong. Kalau sudah tidak ada pekerjaan, pansab. Pansab itu apa? Pansab itu berpeluh-peluh, berkeringat-keringat. Ini saya orang asli Lombok. Orang Lombok itu paling senang nganggur. Dek mau ngayu malam. Dek mau nganggur ini kan. Saking senangnya malas itu. Tadi coba. Kalau di Sumbawa pada musim jagung, dia jual jagung. Kalau sudah tidak ada jagung, cukup sudah. Dia jual gorengan, kan cukup sudah. Nah itu dia. Tapi Pak Rektor, saya melihat, figur coba nanti saudara-saudara baca, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang paling lama, namanya Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Nanti coba baca biografinya ya. Beliau itu hidup sederhana sekali. Beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat itu kan presidennya Muhammadiyah. Seluruh Indonesia mau apa saja. Berteman baik dengan Pak Harto. Dikasih amplop, enggak mau dia. Dia langsung balikkan ke Muhammadiyah. Dia menjadi PNS, pegawai penerangan DG di Yogyakarta. Apa pekerjaan sampingannya di samping sebagai dai, sebagai pembalap? Beliau itu menjual bensin eceran botol di depan rumahnya. Tahu kendaraannya? Kendaraannya itu adalah Honda 70. Masih tahu yang merah itu? Ah, masih. Ini kan sudah besar-besar. Kalau anak saya mungkin tidak tahu Honda 70 itu maksud saya. Itu kendaraannya sekecer itu bahasa kita. Ternyata maksud saya ada memang paradigma hidup ini yang berbeda-beda. Saya akhirnya berpikir itu memang manusia itu berbeda-beda. Ya. Ada yang memang begitu pola hidupnya, ada yang begini. Tetapi begini, saya ingin sampaikan saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau jadi pemimpin, kalau kita mau mengefektifkan dakwah kita, ini kan kita, Anda ini kan saya, ini kan semuanya berdakwah. Kita mau amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini semuanya manusia ini kan, ayo kan ke jalan Tuhan, kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayolah tobat, gitu kan? Ayo sudahlah kita menjadi manusia pacu, bahasa kita ini kan. Nah karena kita menjadi mahasiswa pacu itu sangat susah kalau miskin sekarang. Nah itu maksud saya. Makanya kenapa kita bangun gedung ini bagus, kendaraannya ketua PWN itu Pajero, 2 lagi, ras 1. Rektorin apa? Fortuner. Lah kalau itu bagaimana orang mau tertarik? Nah itu maksud saya. Jadi konteksnya yang dulu Pak AR tadi itu, yang miskin-miskin itu, kalau mau berdakwah susah sekarang, tidak efektif. Kita dipercaya menjadi mahasiswa, menjadi universitas baik, nomor 1, tapi kalau gedungnya jelek-jelek, siapa orang yang percaya? Kalau misalnya nggak mau bangun gedung bagus-bagus, tidak mau pakai AC, dengan alasan mau tawaduk nanti dikira sombong, ya sudah dikira. Jadi harus sekarang itu saudara-saudara sekalian harus memang menjadi orang maju. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran itu, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah itu wa ahsin kama ahsanallahu dan seterusnya itu. Cari kehidupan akhirat, tetapi jangan lupa kehidupan dunia. Kalau akhirat ya sudah. Saya ini orang kampung, maka sering saya mengatakan di pengajian-pengajian saya, Quran itu bukan untuk orang mati. Jadi Quran itu dikira pedoman orang mati apa? Enggak. Pelajaran-pelajaran yang kita terima itu bukan untuk mati, tetapi untuk hidup, untuk kehidupan kita sekarang ini loh. Untuk mengarungi hidup itu gitu. Kalau mati ya sudah nanti itu. Apa ada pedoman yang berisi tentang mati? Jalan gitu ya. Tetapi jangan hanya untuk kehidupan dalam bahasanya itu
kehidupan esoterik, kehidupan akhirat saja. Maka di Muhammadiyah itu, saudara-saudara sekalian, tidak mengenal yang tadi hikmah, makrifat, pola hidup, tarekat, zuhud, momot betul, baik, ini sholat. Kalau nggak tasbih, ya bagus lah itu, pakai kopiah putih, sorbannya lipat berapa, itu boleh-boleh saja lah. Tapi pikirannya itu, saya ini, mohon maaf, saya ini haji. Lalu dia bilang, kalau nggak sorban. Tapi di rumah ya, pakai lah. Nah, tetapi maksud saya, saudara-saudara sekalian, ini sebagai motivasi, jadi harus saudara-saudara semuanya, kita semuanya ini harus menjadi orang yang maju. Nah, terakhir. Nah, karena sudah ada kode. Terakhir, saya ingin mengajak kita mencari hidup berkah. Hidup berkah. Ada yang tahu arti berkah itu? Berkah itu tahu? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sekarang saya akan sampaikan ini. Cek ajaran agama, ajaran Nabi yang itu kemudian meminta kita untuk berdoa terhadap hal-hal yang berbau fisik. Tidak ada. Misalnya apa berbau fisik? Ya Allah, berikanlah saya mobil, itu fisik. Minta itu fisik. Ya Allah, kasih saya duit. Tidak pernah Nabi mengajarkan kita, ya Allah, berikanlah saya duit. Tetapi apa? Nabi itu meminta kepada hal-hal yang abstrak. Apa contohnya? Allahumma firli warhamni wajibni warzuqni, berikanlah saya rezeki. Tidak disebut rezeki apa? Rezeki mobil, uang. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang banyak uangnya. Enggak, itu fisik. Lalu apa artinya rezeki? Coba lihat. Rezeki itu mirip dengan al-barokah, berkah itu, ziyadatul khair. Kenapa kemudian agama kita tidak mengajarkan, bukan tidak boleh kan itu ya? Kenapa agama tidak mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah hal-hal yang berbau fisik? Walaupun itu bukan tidak boleh, boleh itu. Minta istri yang cantik seperti Nikita Mirzani. Saya baca babi itu Nikita Mirzani saja yang muncul itu kan. Itu agama tidak mengajarkan, itu mar'ah sholihah itu kan. Jadi istri yang soleh gitu kan. Tidak dalam arti fisik. Walaupun itu bukan dilarang, sekali lagi, bukan tidak boleh. Tetapi agama mengajarkan seperti itu karena apa? Dengan semua permintaan fisik itu, manusia itu tidak ada jaminan dia itu mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi saya ulangi, permintaan fisik itu tidak menjadi jaminan mendapatkan ketenangan. Karena itu, saudara-saudara, banyak kita lihat rumahnya megah tetapi berantakan, tidak tenang, tidak nyaman. Banyak juga orang yang kaya tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaan. Terus apa? Pusing sendiri, stres. Bahkan ada yang gila. Waliyahulillah. Jadi kita berlindung kepada Allah terhadap hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, jadi berkah ini harus kita jadikan sebagai pedoman. Ziyadatul khair. Saya juga punya bapak petani, coba saudara-saudara sekalian. Saya tidak pernah mimpi menjadi ketua PWN. Saya tidak pernah mimpi menjadi dokter. Hidupnya di sawah lebih sehat dia daripada saya. Tiap hari itu ke sawah saja. Kalau enggak bekerja. Dan saya lihat, ini saya mohon maaf ya, karena saya itu di kampung. Kalau lihat penghidupannya itu tidak pernah berpikir apa yang akan dimasak besok pagi. Nah itu agak pikir-pikir lalu berat-berat kayak kita ngurus BWM sama bupati, sama calon wali kota, sama gubernur. Orang-orang itu tidak pernah berpikir itu. Nah, walaupun kaplingannya memang beda-beda saudara-saudara sekalian, tetapi nyaman-nyaman saja hidupnya. Tetapi kelasnya kan berbeda. Nah kelas orang
ya harus berbeda dengan mereka. Karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang saya ingin simpulkan dari pandangan saya ini adalah maju terus, bekerja terus, tidak ada perasaan pesimisme. Pesimisme itu rendah hati. Tidak boleh ada mental inlander, mental penjajah. Oh, perguruan tinggi Unam lebih hebat. Enggak, banyak juga yang dari Unam itu yang roco-roco juga banyak. Yang dari itu juga banyak yang roco-roco. Banyak juga yang dari Muhammadiyah yang menjadi pejabat-pejabat seperti yang disampaikan oleh. Karena ada kadang-kadang itu gesekan sentimen perguruan tinggi itu masih, tapi tidak sekarang. Kita bersyukur dengan program akreditasi kita alhamdulillah B, insya Allah menjadi A, sama ijazah kalian. Tidak boleh ada di kita ini perasaan inferior kompleks, perasaan lagi enggak, berani saja sudah sama kita semuanya. Ijazahmu itu dijamin, disodorkan di mana, diakui. Maju terus, harus menjadi orang kaya. Tetapi jangan pesimis, kalau tidak jadi kaya, tidak apa-apa juga. Tapi kalau jadi orang kaya, oh hebat. Mau jadi politisi, gubernur, DPR, bupati, wali kota, itu hebat. Apalagi ini politik, saya sampaikan kemarin di calon wali kota di PWN, di pimpinan wilayah Muhammadiyah itu. Saya sampaikan kalau Anda menjadi DPR, menjadi wali kota, tidak perlu demo-demo untuk bergaul itu. Cukup tanda tangan SK, surat keputusan, selesai urusannya. Kalau kita yang tidak jadi DPR ini kan teriak-teriak demo itu kan, gosong meranda lah, macam-macam lah, payah itu susah. Tetapi kalau jadi DPR, tapi sekali lagi menjadi DPR, menjadi pejabat, menjadi kepala daerah itu bukan mudah juga. Apa modalnya? Salah satunya TPN itu. Bagaimana caranya mencari TPN? Berusaha. Tapi sekali lagi yang tidak dapat juga tidak apa-apa. Saya bersyukur saudara-saudara sekalian, manfaatkanlah hubungan kita, pertemanan ini menjadi capital resources, menjadi modal kita. Kalau di bisnis itu ada namanya koneksi, ada namanya jaringan, ada namanya link. Ada nggak lobby-lobby ke sana? Itu ternyata dipakai saudara-saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu pertemanan yang sudah terbangun di sini tetap harus dipertahankan. Di kita ada ikatan alumni. Ketuanya mungkin Pak Dekan ya? Wakil. Itu dipakai kapan-kapan sekali waktu ada pertemuan disitulah kemudian ada pembicaraan, ada intensitas komunikasi kita yang cukup produktif untuk menjalin kemitraan dan yang lain-lainnya. Dulu Gojek itu taksi itu hampir mati saudara-saudara sekalian karena ada Gojek. Tetapi sekarang kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi sekarang hidup lagi. Kolaborasi itu muncul karena ada pertemanan, ada persahabatan, ada perkawanan. Kita ini sudah ada jaringannya besar, namanya jaringan Muhammadiyah. Nah itu dia. Saudara-saudara, kalau misalnya ada masalah, kami minta Anda cari kami di PWN. Kalau misalnya ada masalah-masalah, cari ke kampus. Apa yang bisa dibantu oleh kampus. Nah itu namanya jaringan. Itu namanya kolaborasi. Itu namanya kerjasama. Dan kita sudah punya ikatan alumni Unpad, namanya kaum keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Mataram. Kembalilah ke sana. Sebagai ketua Muhammadiyah tentu saya sebenarnya berharap banyak saudara-saudara sekalian segera mencetak nomor baku Muhammadiyah, ikut di rombongan besar Muhammadiyah. Wah itu saya sangat senang sekali. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu kan. Tapi kalau mau, alhamdulillah. Sehingga perjuangan kita untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan hadis as-sahihah tadi itu bisa kita optimalkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, saya ingin mengucapkan selamat dan
sukses yudisium saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kehidupan kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.